Tahun 1996. Musim kemarau sudah berjalan 2 bulan di Tegalwaru, sebuah desa terpencil di lereng barat Gunung Andong, Kabupaten Magelang. Daun-daun jati gugur tak bersuara, menyisakan ranting kering yang menderak bila tertiup angin. Suara jangkrik pun terdengar berat, seolah menandai sesuatu yang tak beres sedang berlangsung. Dan di tengah lengang itu, sebuah motor butut menuruni jalanan berbatu, mengantarkan seorang lelaki muda kembali ke tanah kelahirannya. Namanya Raden Wijaya. Usianya 26 tahun. Sudah 3 tahun ia merantau ke Banyuwangi untuk bekerja sebagai kernet truk ekspedisi. Tapi bukan keberhasilan yang membawanya pulang hari itu, melainkan kabar duka yang datang beruntun seperti gelombang gelap. Ayahnya lumpuh mendadak, ibunya buta tanpa sebab, dan yang terakhir, adik laki-lakinya ditemukan tewas dengan tubuh hangus meski tak ada api yang membakar rumah mereka. Raden menatap rumah panggung keluarganya yang berdiri di ujung dusun Kalipucang, bagian timur desa Tegalwaru. Atapnya masih sama, seng berkarat yang dulunya dipaku oleh tangan ayahnya sendiri. Dinding papan itu masih berdiri tegak, tapi kini tampak lebih kusam. Ada aroma aneh di sekeliling rumah, bau gosong yang seperti membusuk, seperti daging terbakar yang disembunyikan di bawah tanah. Ia sempat mengira tetangga sedang membakar sampah. Tapi saat ia mendorong pintu rumah, bau itu justru menguat. "Rat, kamu pulang juga." Suara lirih itu keluar dari mulut ibunya, Bu Warti, yang duduk di sudut ruangan dengan mata membelalak kosong ke arah dinding. Bola matanya putih seluruhnya. Tak ada iris, tak ada pupil. Raden tertegun. Ia memeluk ibunya, tapi tubuh wanita tua itu hanya menggigil tanpa merespon hangat pelukannya. Di dalam kamar, ia mendapati Pak Rukman, ayahnya, hanya terbaring di atas dipan anyaman bambu. Badannya kurus, kaku seperti kayu. Kakinya tak bisa digerakkan. Mulutnya sedikit menyeringai seperti sedang menahan sesuatu. Tapi yang paling membuat darah Raden membeku adalah satu tempat kosong. Tempat tidur adiknya, Raka. Dia terbakar. "Rat," ucap tetangganya, Mbah Warso, pelan, dengan suara berat yang terengah. Tapi, bukan terbakar karena api. Waktu ditemukan di belakang rumah, tubuhnya hitam semua. Gosong. Tapi kayu-kayu di sekitarnya utuh. Daun-daun pun tak terbakar. Raden menolak mempercayainya. Ia pergi ke belakang rumah, tempat yang ditunjukkan oleh Mbah Warso. Tanah di sana memang seperti habis terbakar. Warnanya gelap. Tapi anehnya, tidak ada bekas api. Tidak ada bau minyak tanah. Tidak ada arang. Semuanya sepi. Keesokan harinya, Raden mengunjungi Balai Desa Tegalwaru, berharap bisa mendapatkan bantuan medis atau kepastian hukum. Tapi ia justru mendapati suasana di balai desa seperti kuburan. Pak Carik Darto, sekretaris desa yang dulu bersahabat dengan keluarganya, menolak bicara banyak. "Maaf, Den, ini bukan urusan pemerintah desa lagi. Kami sudah mencoba memanggil mantri, tapi selalu gagal datang. Bahkan, 2 orang tetangga yang sempat bantu merawat ibumu sekarang ikut sakit." Ada ketakutan dalam suara Pak Carik. Pandangannya tak tenang. Dan sebelum Raden keluar, ia sempat berbisik satu nama, Ki Sunarya. Nama itu terdengar seperti duri dalam ingatan Raden. Ia ingat nama itu. Seorang dukun tua, tinggal menyendiri di hutan kecil arah selatan desa, dekat petilasan tua. Dulu, ayah Raden, Pak Rukman, pernah terlibat keributan besar dengan Ki Sunarya. Raden masih kecil saat itu, tapi ia ingat malam ketika ayahnya pulang dengan wajah pucat dan memar di lengan, berkata, "Jangan dekati hutan itu. Jangan pernah bicara dengan Ki Sunarya." Konon, Pak Rukman pernah memergoki ritual pesugihan Ki Sunarya. Menurut kabar dari orang-orang tua desa, waktu itu Pak Rukman melihat seekor bayi kambing putih dimandikan darah manusia, lalu dikubur hidup-hidup di pemakaman tua di tengah malam. Pak Rukman sempat mengadukannya ke kepala desa, tapi perkara itu seperti lenyap begitu saja. Tak ada penyelidikan, tak ada penangkapan. Justru, setelah itu, keluarga Pak Rukman mulai dikucilkan. Raden mulai merasakan amarah membara di dadanya. Tapi ia tahu satu hal, di desa ini, hukum tak lagi bicara. Semua diam, semua takut. Bahkan, rumor beredar bahwa Ki Sunarya tidak lagi manusia. Ia dikabarkan sudah menjadi pengabdi geni, makhluk yang menguasai ilmu santet pembakar jiwa dari dalam tubuh korbannya.
Saat malam datang, Raden menyalakan lampu templok di ruang tengah. Rumah itu sunyi, hanya bunyi tikar ketika ibunya menggeliat. Tapi dalam gelap itu, ia mendengar suara halus dari luar jendela. Kalau kau ingin keluargamu sembuh, temui Empu Kinasih di lereng Gunung Andong sebelum api dari dalam tubuhmu ikut menyala. Raden berlari keluar, tapi tak ada siapapun. Hanya suara angin malam yang membawa bau terbakar. Malam itu, di bawah langit kemarau yang kosong, Raden bersumpah. Ia tak akan diam. Ia tak akan mati pelan-pelan seperti adiknya. Jika benar Ki Sunaria mengirim santet pembakar, maka ia akan mencari cara membalikan api itu. Ia akan melawan dengan ilmu yang lebih kuat. Besok pagi, ia akan pergi ke Gunung Andong. Ia akan mencari Empu Kinasih, nama yang hanya terdengar dalam dongeng. Dan jika benar ajian balik geni itu ada, maka ia akan menjadi pewarisnya. Namun ia belum tahu bahwa ilmu itu bukan sekadar ilmu. Dan api bukan hanya untuk musuh. Api juga menguji jiwa yang membawanya. Mentari baru saja menembus pucuk-pucuk pinus di lereng Gunung Andong saat Raden Wijaya mulai menapaki jalan setapak berbatu menuju arah selatan desa. Ia tak membawa banyak. Sebuah tas lusuh berisi air minum, pisau kecil, dan potongan kain kafan yang ia ambil dari tempat adiknya dibakar. Ia percaya, bila ingin memahami lawan, ia harus mencium sisa jejaknya dulu. Ki Sunaria, sang dukun tua, tinggal di sebuah pondok bambu setengah rubuh di tengah belantara. Tak ada yang berani ke sana sejak 2 dekade lalu. Bahkan anak-anak kecil pun dilarang bermain ke arah hutan kecil itu. Semua tahu cerita, dulu tempat itu adalah lokasi ritual pesugihan, di mana hewan kurban dibelah di tengah malam dan darahnya digunakan untuk membayar kekayaan. Raden ingat betul kejadian saat ayahnya, Pak Rukman, pulang dalam kondisi memar. Ia mendengar bisik-bisik para tetua bahwa Pak Rukman pernah membongkar tempat pemujaan rahasia milik Ki Sunaria. Waktu itu, Pak Rukman bekerja sebagai petugas pengukur tanah desa. Saat survei batas tanah, ia tak sengaja masuk ke area larangan di belakang Bukit Lempung, sebuah petilasan tua dengan batu panjang menyerupai kubur, tempat di mana Ki Sunaria biasa melakukan semedi. Malam itu, menurut Pak Rukman, ia melihat Ki Sunaria menggendong sesuatu dalam kain putih, lalu menari berputar-putar di sekitar api kecil yang menyala tanpa kayu bakar. Suara seperti tangisan bayi terdengar di antara nyanyian Jawa kuno. Tapi begitu Pak Rukman menegur, ritual itu berhenti. Ki Sunaria hanya menatap, diam, dan tersenyum. Sejak malam itu, Raden kecil sering demam tanpa sebab. Ayahnya sakit-sakitan. Ibunya sering mimpi buruk dan menyebut nama-nama aneh dalam tidur. Tapi desa tak bertindak. Kepala desa waktu itu, Pak Lurah Sosro, justru menyuruh semua diam. Jangan ganggu Sunaria. Kalau dia diganggu, satu dusun bisa ikut kebakar, katanya waktu itu. Sejak saat itu, keluarga Rukman jadi seperti bayangan, ada tapi dihindari. Kini, hampir 20 tahun kemudian, dendam itu bangkit kembali. Langkah Raden terhenti di sebuah area lapang dengan satu pohon beringin besar. Daun-daunnya menggantung hitam seperti dibakar matahari. Di bawah pohon itu, tampak asap kecil mengepul dari sebuah lubang tanah yang sudah tertutup ilalang kering. Aroma seperti minyak rambut dan daging busuk menyengat. Raden tahu, ini bukan bau alami. Ini bau sesaji yang gagal dibersihkan. Lalu ia melihatnya, pondok Ki Sunaria. Dindingnya dari bilah bambu dan atapnya dari ijuk hitam. Asap tipis keluar dari sela-sela dinding. Tapi tak ada suara manusia. Hanya suara kresek-kresek. Seperti ada sesuatu yang menggerayangi lantai bambu dari bawah. Sunaria, keluarlah. Raden berseru, meski suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Tapi dari balik celah, tampak sepasang mata merah menyala, lalu hilang. Raden mundur. Tapi tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari belakang pondok. Anak Rukman, kau datang juga. Ki Sunaria. Tubuhnya kurus tinggal tulang, namun berdiri tegak seperti tiang mati. Rambutnya panjang, putih, dan acak-acakan. Kulitnya gelap seperti terpanggang matahari, dengan bekas luka-luka hitam di sepanjang lengan. Adikmu itu terlalu bersih. Tubuhnya tak sanggup menahan energi santet yang kutanam di tanah rumahmu 20 tahun lalu. Kau tahu, kan, dosa bapakmu. Raden mencabut pisau kecilnya, tapi tangan Ki Sunaria hanya mengangkat satu jari. Lemah.
Tiba-tiba tubuh Raden terhempas ke tanah. Dadanya panas seperti ditusuk api. Bau gosong menguar dari kulitnya sendiri. Tapi saat hendak pingsan, ia melihat kilatan cahaya merah dari langit. Dan saat ia sadar, sosok wanita berjubah putih berdiri di sampingnya. Wajahnya tertutup kerudung, tapi tangannya menyentuh dada Raden, dan panas itu lenyap seketika. Wanita itu berkata lirih, "Kalau kau ingin membalasnya, jangan pakai darah. Pergilah ke lereng timur Gunung Andong. Cari aku dengan nama Empu Kinasih." Lalu tubuh wanita itu lenyap menjadi kepulan kabut. Raden terbatuk, darah keluar dari mulutnya, tapi api di dadanya padam. Ia tahu, malam ini ia kalah. Tapi ia juga tahu satu hal lagi. Ki Sunarya tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Ia harus dikembalikan ke asal ilmunya. Dengan ajian. Dengan api. Dan satu-satunya yang bisa mengajarkannya adalah Empu Kinasih. Sosok yang diyakini sudah lenyap dari dunia manusia puluhan tahun lalu, dan hanya muncul saat Geni Murko Lintang Sirna, malam langka ketika bintang-bintang hilang dari langit dan api gaib turun ke bumi. Di malam itulah dendam akan menyala. Atau Raden akan menjadi abu seperti adiknya. Raden Wijaya terbangun dalam pelukan subuh yang dingin. Tubuhnya menggigil, napasnya berat, dan bekas luka di dadanya masih merah, seperti bekas luka bakar yang belum sembuh. Tapi bukan itu yang membuatnya panik, melainkan kenyataan bahwa ia sekarang berada di tengah ladang alang-alang, jauh dari pondok Ki Sunarya. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Masih samar-samar di kepalanya terngiang suara perempuan berjubah putih. "Cari aku, Empu Kinasih." Nama itu terasa asing, tapi juga akrab. Ia pernah mendengar ibunya menyebut nama itu dalam tidurnya bertahun-tahun lalu. "Kinasih, ajari anakku api yang adil, bukan api yang dendam." Dengan langkah berat, Raden kembali ke desa, tapi tak langsung pulang ke rumah. Ia menuju balai desa lama, bangunan tua yang tak terpakai lagi sejak kantor kelurahan dibangun di dekat jalan aspal. Disinilah arsip desa disimpan. Dan di sini pula dulu ayahnya, Pak Rukman, sering mencatat kejadian-kejadian aneh di desa. Dalam berkas berdebu bertahun 1974, ia temukan catatan bertuliskan tangan Empu Kinasih, ahli ilmu pelindung, mantan cantrik dari Padepokan Kertajati, menyendiri di lereng timur Gunung Andong setelah berselisih dengan Ki Sunarya yang mencuri ajian balik geni dan mengubahnya menjadi alat balas dendam. Mata Raden menyipit. Berarti benar, Ki Sunarya dulunya murid juga. Dan ajian itu bukan miliknya. Ajian balik geni. Ilmu yang bisa membalikan serangan santet dan memulangkannya kepada si pengirim. Tapi catatan itu menulis satu hal yang sangat penting. Balik geni bukan ilmu untuk membalas, tapi untuk menyucikan. Jika digunakan dalam amarah, maka api tidak akan membedakan musuh dan pemiliknya. Ia membakar segalanya dari dalam. Raden gemetar. Jika ia mempelajari ajian itu hanya untuk membalas Ki Sunarya, maka ia bisa jadi korban juga, seperti mereka yang ia benci. Namun pilihan tak banyak. Ayahnya makin kurus dan lumpuh tak bisa bicara. Ibunya kini bahkan tidak bisa mengenali Raden lagi. Tiap malam terdengar suara tangisan dari kamar ibunya, dan bau asap menyusup dari bawah pintu, seolah ada yang terbakar di dalam pikirannya sendiri. Ia pun bersiap. Setelah memberitahu tetangga dekat bahwa ia akan naik ke Andong untuk tirakat, Raden membawa beberapa perbekalan dan berangkat sebelum fajar. Lereng timur Gunung Andong bukan jalur biasa. Jalur itu jarang dilewati. Bahkan para pendaki pun menghindarinya karena penuh ilalang tajam dan semak berduri. Saat menapaki batas antara ladang dan hutan bambu, Raden mendengar suara gamelan lirih. Mustahil. Tak ada rumah warga di sini. Tapi suara itu semakin jelas, seolah menariknya masuk ke dalam kabut. Dan di sanalah, di bawah pohon randu besar yang berdiri sendiri di tengah padang batu hitam, berdiri seorang wanita tua berpakaian putih dengan selendang merah api. Matanya tajam, kulitnya keriput, tapi auranya menyala tenang. "Namamu Raden." "Anak Rukman, murid terakhir yang tersisa." Raden berlutut, tanpa sadar, seperti tertarik gaya halus. "Aku ingin membalas Ki Sunarya. Ia membunuh adikku, membakar keluargaku perlahan." Empu Kinasih menggeleng pelan. "Kalau niatmu membalas, kembalilah ke desa. Ajian ini bukan untukmu. Api suci tak bisa menuruti amarah."
Tapi jika kau ingin membersihkan, maka kuajarkan. Apakah membersihkan bisa memulangkan penderitaan ini pada asalnya? Tidak, jawab Kinasih. Tapi bisa menghentikan rantainya. Raden diam. Hatinya kacau. Tapi ia tahu, ini satu-satunya jalan. Ia mengangguk. Latihan pun dimulai. Setiap malam selama 7 malam, Raden harus duduk bersila di atas batu panas, membiarkan tubuhnya terbakar rasa sakit dari dalam. Empu Kinasih tidak menggunakan mantra panjang. Ia hanya memintanya bernapas, menyatukan pikirannya, dan menahan emosi seperti menahan bara di mulut. Hari keempat, tubuh Raden melepuh. Hari kelima, ia melihat wajah adiknya terbakar dalam mimpinya sendiri. Tapi ia terus melanjutkan. Karena setiap malam, api di tubuhnya berubah. Dari membakar menjadi menghangat, dari menyakitkan menjadi menguatkan. Di hari ketujuh, Empu Kinasih menggambar lingkaran merah di dada Raden, lalu meniupkan api ke dalamnya. Ajian balik geni kini bersamamu. Tapi ingat, ia tak bisa kau arahkan. Ia hanya bereaksi terhadap niat. Bila niatmu jahat, maka dirimulah yang pertama dibakar. Setelah itu, sang empu menghilang dalam kabut. Raden kini kembali turun ke desa. Tapi malam itu, saat ia baru sampai di jalan kampung, sebuah kabar menggemparkan terdengar. Pak Lurah Sosro ditemukan hangus di kamar tidurnya. Tak ada api, tapi tubuhnya gosong seperti arang. Orang-orang bilang, itu kutukan dari langit. Tapi Raden tahu, ia sedang diuji. Ia tak pernah menyebut nama Sosro, tapi mungkin dendamnya masih hidup dalam pikirannya. Dan ajian balik geni membaca hati, bukan mulut. Malam di desa Tegalwaru selalu sunyi, tapi malam itu sunyinya berbeda. Seperti tanah yang menahan napas, seperti langit yang takut menurunkan hujan. Sejak kematian Pak Lurah Sosro yang gosong mendadak tanpa bekas api, seluruh warga panik. Mayatnya ditemukan istrinya yang mendengar suara desisan seperti api membakar kayu basah. Tapi saat pintu dibuka, ruangan itu hanya remang. Tak ada nyala api, tak ada bau bensin atau minyak. Tapi tubuh Pak Lurah, hangus seperti disundut dari dalam. Desas-desus pun menyebar seperti hama padi. Ada yang main ilmu hitam lagi. Balas dendam, katanya. Dulu Pak Lurah pernah kerja sama-sama Ki Sunaria. Jangan-jangan, Raden. Raden Wijaya menunduk ketika ia melewati pasar kecil. Semua mata melirik, semua mulut bisik-bisik. Ia tak peduli, tapi di dalam hatinya, rasa ngeri mulai merayap. Ia tak pernah menyentuh Pak Lurah, bahkan tak berniat membunuh siapapun. Tapi ia mengakui satu hal, ia pernah marah besar kepada Pak Lurah saat masih remaja, karena membela Ki Sunaria di depan warga ketika ayahnya memergoki praktik pesugihan. Apakah api itu membaca dendam di hati? Di malam yang sama, warga mendapati mayat dukun tua bernama Mbah Jari di kebun pisang, gosong separuh badan, matanya meleleh seperti lilin. Kakek itu terkenal sering jadi kaki tangan Ki Sunaria. Dulu yang memantrai tanah pekuburan untuk mengunci arwah penggali kubur agar jadi peliharaan. 2 kematian berturut-turut, tanpa api, tanpa suara. Tapi tubuh-tubuh mereka gosong seperti dibakar dari dalam. Raden terbangun malam itu dengan dadanya terasa terbakar. Seperti ada api kecil yang menyala dari balik kulit. Ia berlari ke sungai, menceburkan diri, tapi api itu tidak mati, karena ternyata bukan tubuhnya yang terbakar, tapi jiwanya. Ajian ini membaca niat, suara Empu Kinasih menggema dalam ingatannya. Dan niat tidak selalu kau sadari. Raden panik. Ia mengurung diri. Tapi malam ketiga, seorang tetua adat bernama Ki Mangun ditemukan mati terbakar di dalam pos ronda, meski tak ada satu korek pun di sekitar. Raden teringat, Ki Mangun juga ikut rapat diam-diam saat Ki Sunaria pertama kali dilaporkan oleh ayahnya, dan dialah yang menyuruh kasus itu ditutup agar tidak membuat kegaduhan desa. Warga mulai memburu jawaban. Di warung kopi, di sawah, di pos kamling, semua sepakat, ini bukan kebetulan. Ini kiriman, tapi bukan santet. Ini api gaib yang membakar dari dalam. Dan satu-satunya orang yang dicurigai adalah Raden Wijaya, yang dulu sempat bersumpah di depan makam adiknya. Demi Tuhan, aku akan bakar satu persatu mereka yang membuat keluargaku hancur. Dendam tak selalu diucap, tapi api ajian mendengarnya. Malam keempat, warga mendatangi rumah Raden.
5 orang pemuda membawa obor dan golok. Tapi saat mendekati pagar, api obor mereka padam bersamaan. Udara menjadi sangat panas, dan satu pemuda langsung pingsan sambil berteriak, "Panas! Panas di dalam! Perutku kebakar!" Warga bubar. Tak ada yang berani menyentuh rumah itu lagi. Rumah Raden kini seperti pusat dari kobaran tak terlihat. Dan anehnya, rumput di sekitar rumahnya menghitam, meski tak pernah terbakar. Raden mulai mengigau. Ia melihat adiknya berdiri di dapur, tubuhnya gosong, memeluk dirinya dengan tangisan darah. Ia melihat ibunya menggosok wajah sendiri dengan batu api. Ia mulai kehilangan batas antara mimpi dan nyata. Di malam kelima, Raden kembali naik ke Gunung Andong. Ia mencari Empu Kinasih, tapi tempat itu kosong. Batu meditasi tempatnya duduk sebelumnya kini hitam legam. Pohon randu besar itu tinggal arang. Hanya secari kain merah yang tertancap di tanah, dengan tulisan, "Api tak bisa kau simpan, tapi bisa kau lepaskan. Jangan biarkan ia hidup di dalam. Bakar semuanya, atau padamkan dengan air kesadaran. Pilihannya ada padamu, Raden." Tangannya gemetar. Ia mulai sadar, ajian balik geni tak memberinya kekuatan untuk membalas, tapi memberinya pilihan untuk mengakhiri atau melanjutkan lingkaran pembakaran jiwa. Tapi bagaimana ia bisa memilih, jika amarah dalam dirinya belum padam? Malam ke-6, Ki Sunarya akhirnya muncul. Bukan di pasar, bukan di rumahnya, tapi di mimpi Raden, duduk di atas ranjang adiknya yang gosong. Ia tersenyum. "Kau pikir ajian itu akan menyelamatkan keluargamu? Kau pikir api itu milikmu? Bukan. Itu ajian milikku. Kau hanya pewaris cangkangnya. Api itu sudah kubentuk menjadi ular yang memakan ekornya sendiri." Dan Raden terbangun dengan lidah melepuh. Saat bercermin, matanya mulai merah, seperti bara api. Ia sadar, jika ini diteruskan, ia tak butuh siapa-siapa untuk terbakar. Ia akan jadi abu dengan sendirinya. Raden kini berdiri di tengah ladang. Tubuhnya gemetar. Suara jeritan korban terus bergema di kepalanya. Ia harus memutuskan. Malam sengkalan, geni murko lintang sirna, akan tiba 2 hari lagi. Malam di mana langit dan tanah seimbang, dan ajian bisa mencapai puncaknya. Apakah ia akan memilih membakar Ki Sunarya hingga jadi abu terakhir? Atau mengakhiri lingkaran itu dan mungkin membakar dirinya sendiri agar api tak menyebar lebih jauh? Langit desa Tegalwaru memerah meski belum senja. Hari itu tanggal 17 bulan Asyura, malam yang oleh para leluhur disebut sebagai Sengkalan Geni Murko Lintang Sirna, api yang membara, bintang menghilang. Malam keramat yang konon menjadi pintu terbuka bagi ilmu gaib berpindah wujud. Jika digunakan secara salah, maka ilmu itu akan kehilangan tuannya dan melata sendiri mencari mangsa. Raden Wijaya duduk di tengah pendopo rumah peninggalan ayahnya. Tubuhnya kurus, matanya cekung merah, kulitnya retak seperti tanah kemarau. Ajian balik geni di tubuhnya sudah tak bisa dibendung. Api itu bukan lagi senjata, tapi makhluk hidup. Ia bisa mendengar desisnya saat ia marah. Bisa merasakan nyalanya tiap kali teringat wajah adiknya yang gosong. Tapi ada yang berbeda malam ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa takut. Takut bukan pada Ki Sunarya, bukan pada warga yang ingin mengusirnya, tapi pada sesuatu yang lebih halus, dirinya sendiri. Ia sudah kehilangan kendali. Mbah Raksa, seorang sesepuh desa yang selama ini diam, akhirnya mendatangi rumah Raden sebelum matahari tenggelam. Pria tua itu berjalan pelan dengan tongkat bambu dan seikat daun kelor di tangan. "Api dalam dirimu tak bisa padam dengan tanah, Nak," katanya sambil menancapkan daun kelor di tanah halaman. "Tapi jika kau menuruti dendammu malam ini, maka kau akan membakar lebih dari sekadar musuh. Kau akan membakar nasabmu sendiri." Raden memalingkan wajah. "Lalu harus aku apakan? Kubakar diriku? Kubakar dunia? Api ini sudah tak bisa aku tahan, Mbah." Mbah Raksa menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab, "Kalau begitu, hadapi Ki Sunarya. Tapi bukan dengan api. Hadapi dia sebagai manusia, bukan sebagai tungku balas dendam." Petang turun, langit menjadi merah darah. Angin kering berhembus dari arah utara, dari batas desa yang menuju hutan keramat. Disitulah Ki Sunarya tinggal,
dalam pondok bambu yang katanya dibangun di atas lubang pesugihan. Raden membawa tubuhnya yang terbakar pelan-pelan, langkah demi langkah menyusuri jalan tanah, diiringi suara daun kering terbakar saat ia lewat. Tak ada manusia yang ikut. Tak ada warga yang berani keluar malam itu. Mereka hanya melihat dari balik tirai, dengan mata cemas. Apakah Raden akan membakar desa ini malam ini, atau menyelamatkannya? Pondok Ki Sunaria berdiri angkuh di balik semak berduri, di bawah pohon beringin gila yang akar-akarnya menyentuh tanah seperti jemari iblis. Kabut tipis menggantung di udara. Wangi menyan dan darah kering menusuk hidung. Raden masuk tanpa mengetuk. Dan di sana, duduk menunggu, Ki Sunaria. Tubuhnya bungkuk, wajahnya tua dan dingin, sepasang mata cekung itu menyala samar seperti bara. Sudah waktunya ya, Den Raden, gumamnya. Api dalam tubuhmu makin kuat. Tapi bukan aku yang akan kau bakar. Kau akan terbakar lebih dulu. Raden menggenggam tangannya, dan api menyembur samar dari jari-jarinya, seperti bara unggun yang menyala dalam daging. Tapi ia tak melepaskannya. Ia menahan. Kenapa kau kirim santet ke keluargaku? Tanya Raden, suaranya parau. Ki Sunaria hanya tersenyum. Karena ayahmu merusak tempatku menimba kekayaan. Ia menggali lubang yang tak boleh dibuka. Ia lemah. Tapi aku sabar. Aku tunggu waktu dan ketika dia lumpuh, aku tahu, saatnya menagih utang. Kau bunuh adikku. Bukan aku. Ajian itu. Ia datang karena kalian terlalu bersih untuk didekati, tapi cukup tercemar untuk dituduh. Aku hanya membuka gerbangnya. Selebihnya, ajian itu memilih. Raden menggertakkan gigi. Api di dalam dadanya mulai menyala. Tubuhnya bergetar, napasnya berat. Tapi ia masih menahan. Kenapa aku masih hidup kalau begitu? Tanyanya. Ki Sunaria berdiri. Karena kau pewaris dendam. Dan dendam itu seperti api, ia butuh wadah. Tapi jika wadahnya retak, maka ia akan tumpah dan membakar semua. Tiba-tiba, dari bawah tanah pondok, muncul semburan asap hitam. Lantai bambu terbuka sendiri, dan dari dalam muncul ular hitam besar dengan mata merah menyala. Wujud asli ajian balik geni. Ini bukan ajian yang kau kuasai, ucap Ki Sunaria. Ini ajian yang menguasai kita semua. Sekarang kita lihat siapa yang lebih layak menjadi tuan atas api ini. Raden tak lagi bisa menahan. Ia membuka tangannya, dan api membuncah dari tubuhnya. Tapi kali ini, api itu tak mau menurut. Api itu berbalik menyerangnya sendiri. Tubuh Raden tersungkur, matanya menyala. Ular hitam itu membelit tubuhnya. Ia merasa darahnya menguap. Tapi di detik itu, ia ingat kata Mbah Raksa. Kalau kau ingin memadamkan api, jangan lawan dengan api, lawan dengan kesadaran. Dan ia melepas dendamnya. Ia biarkan api itu menyala, lalu padam. Ia tak lagi menyuruh, tak lagi melawan. Ia hanya diam dan menerima. Dan saat itu terjadi, ular api meledak, tubuhnya terburai, dan Ki Sunaria berteriak kesakitan, karena ia kehilangan kendali atas makhluk yang ia panggil sendiri. Saat warga datang pagi harinya, mereka menemukan pondok Ki Sunaria hangus menjadi tanah. Tak ada tubuh, hanya segumpal tanah hitam dan luka berbentuk lingkaran. Dan di tengahnya duduk Raden, tubuhnya gosong, matanya kosong. Tapi ia masih hidup. Satu kalimat ia gumamkan lirih. Dendam itu tak padam ketika musuhnya mati, dendam hanya padam ketika hatinya tak ingin membalas lagi. 3 hari telah berlalu sejak malam, geni murko lintang sirna. Desa Tegalwaru masih diselimuti ketakutan. Meski Ki Sunaria dikabarkan telah lenyap dan pondoknya terbakar rata dengan tanah, nyala api dari ajian balik geni belum sepenuhnya padam. Bukan karena masih ada korban, tapi karena satu-satunya pemilik ajian itu belum benar-benar bebas darinya. Raden Wijaya kini tinggal di batas desa. Ia menempati gubuk kecil dekat sendang tua, tempat dulu para empu menyucikan pusaka-pusaka warisan. Warga tak lagi menganggapnya sebagai ancaman, tapi mereka juga tak berani mendekat. Mereka menyebutnya, si penjaga api, bukan sebagai penghormatan, tapi sebagai batas kehati-hatian. Mbah Raksa adalah satu-satunya yang rutin datang setiap sore, membawa makanan dan daun kelor. Tubuh Raden tampak lebih tenang sekarang, tapi ia masih tidur dengan tubuh menyala samar seperti bara.
Ajian balik geni tak akan pernah bisa dimusnahkan, ujar Mbah Raksa suatu sore. Ilmu itu adalah roh, dan roh hanya bisa berpindah, bukan hilang. Raden menunduk, wajahnya tirus. Lalu apakah aku harus menyimpannya seumur hidup, Mbah? Bukan menyimpan, tapi menjaga. Api itu tak salah, Den. Yang salah adalah tangan yang menggunakannya untuk membalas. Di sisi lain desa, beberapa orang mulai mempertanyakan ketenangan yang aneh. Tak ada lagi dukun yang berani buka praktik, tak ada lagi gangguan mistis, bahkan penyakit warga seperti mereda. Tapi di malam-malam tertentu, api biru terlihat menari di sekitar sendang, dan suara desis seperti ular terdengar di angin. Beberapa orang percaya bahwa jiwa Ki Sunaria belum lenyap. Ia mungkin tak bisa hidup kembali dalam tubuh, tapi ilmu hitamnya, fakta yang ia buat dengan sosok gaib pesugihan, masih terikat. Dan karena pembalasan Raden tak diselesaikan dengan penghancuran total, energi itu mengendap, menunggu tubuh baru. Desa itu diam-diam kembali resah. Raden mulai mendapat mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak kecil, berdiri di hutan dengan tubuh basah oleh oli dan darah. Anak itu tersenyum sambil menunjuk ke arah bukit, lalu berkata, "Ayah belum selesai, Kak. Dia belum pulang." Raden terbangun, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu api itu masih menuntut sesuatu. Ia mendatangi kembali sendang. Malam itu juga, duduk di batu tua, ia membuka pakaiannya dan mulai membaca mantra pemanggil roh dari kitab pemberian Empu Gangsar dulu. Dan benar saja, dari dalam air sendang, muncul bayangan Ki Sunaria, tak utuh, setengah tubuh, wajahnya terbalik seperti dibakar dari dalam. "Kau pikir kau menang, Raden? Aku belum selesai. Api itu bukan milikmu. Aku hanya peminjam pertamanya. Kau adalah penjaga, bukan penguasa. Saat kau lemah, ia akan memilih lagi." Bayangan itu lenyap. Hari berikutnya, Raden pergi ke hutan larangan, tempat di mana Ki Sunaria dahulu pernah membuka portal pesugihan. Di sana, ia menemukan sebuah lubang besar yang kini tertutup akar dan tanah hitam berasap. Tapi di atasnya, tertanam sebuah batu dengan tulisan kuno yang tak pernah ada sebelumnya. Tulisan itu berbunyi, "Siapa yang menyalakan api karena dendam, akan dibakar oleh lidahnya sendiri. Siapa yang menyimpan api tanpa cinta, akan jadi bara yang tak punya akhir." Raden menyadari satu hal, ia belum menghapus akar utama kutukan ini, sumber asli dari ajian balik geni. Bukan Ki Sunaria, bukan empu yang menciptakannya, tapi makhluk yang pertama kali memberikan api itu kepada manusia, leluhur Tanah Hitam. Legenda yang selama ini dianggap hanya mitos. Ia kembali ke Mbah Raksa dan bertanya, apakah benar ada makhluk yang disebut leluhur Tanah Hitam? Sosok pemberi api. Mbah Raksa termenung lama sebelum menjawab. Dulu ada seorang raja yang meminta ilmu pamungkas agar tak bisa dikalahkan musuh. Ia tak ingin punya pusaka, tapi kekuatan yang menyatu dalam tubuh. Maka ia bertapa di Tanah Hitam selama 40 hari tanpa makan. Dan muncullah sosok dengan lidah dari bara, dan mata dari arang. Ia memberikan ajian balik geni, tapi bukan secara cuma-cuma. Dan harga yang dibayarkan, jiwa pewarisnya akan terbakar perlahan sampai dunia tak mengenalnya lagi sebagai manusia. Raden terdiam. Malam itu ia menulis surat terakhir kepada Mbah Raksa, lalu meninggalkan gubuk dan berjalan menuju lereng Gunung Andong, tempat ia dulu berguru. Bukan untuk mencari ilmu baru, tapi untuk mengembalikan api itu kepada tanah. Menyerahkan tubuhnya agar ilmu itu tidak berpindah lagi. Warga desa keesokan paginya menemukan gubuk kosong, dan daun kelor layu di tanah. Tapi tak ada abu, tak ada tanda tubuh terbakar. Hanya sebaris kalimat tertulis di dinding kayu. Ilmu bukan untuk disimpan, apalagi diwariskan. Ilmu yang dicipta dari dendam, hanya bisa disucikan oleh pengorbanan. Dan malam itu, api biru terakhir terlihat di puncak Andong, melesat ke langit dan padam, seperti bintang yang jatuh lalu tak pernah kembali. 2 minggu setelah kepergian Raden Wijaya ke puncak Gunung Andong, desa Tegalwaru tampak tentram untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Tidak ada kabar tentang dukun terbakar, tidak ada jeritan tengah malam, tidak ada api biru di sendang. Warga mulai berani keluar malam, berladang ke hutan, dan merapikan rumah yang dulu dibiarkan karena rasa takut.
Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Pada malam Jumat Kliwon yang dingin dan pekat, seekor burung gagak jatuh di pelataran rumah kepala desa, Pak Lurah Darsa, dengan mata gosong dan bulu terbakar sebagian. Beberapa jam kemudian, seorang bocah bernama Dion ditemukan tergeletak di sawah dengan tubuh panas luar biasa, panas yang tak berasal dari demam biasa. Suhu tubuhnya menembus 45 derajat, tapi kulitnya tak melepuh, hanya berkilap seperti arang hangat. Ini bukan penyakit, kata dukun Baitua, Mak Merti. Ini adalah warisan. Tapi bukan dari darah, dari tanah. Pak Lurah pun mendatangi kembali Mbah Raksa, satu-satunya yang masih menyimpan naskah-naskah kuno tentang ilmu warisan leluhur. Di sana mereka menemukan catatan tambahan dari Raden Wijaya, ditulis tangan di selembar kulit kayu. Aku hanya bisa menyegel ajian balik geni kembali ke dalam lubang asalnya. Tapi tanah tidak pernah menolak sesuatu yang sudah dikenalnya. Ia akan menumbuhkannya kembali jika orang yang datang membawa luka yang sama seperti penciptanya. Jangan biarkan anak-anak kecil bermain di dekat tanah hitam. Kabar tentang anak-anak yang sakit dengan suhu tubuh tak masuk akal mulai menyebar. Semua kejadian itu berpusat pada satu lokasi, kebun kering di belakang SD Impres Tegalwaru, yang dulunya adalah lokasi pembakaran pesugihan Ki Sunaria, dan konon juga lubang tempat dulu Raden memanggil bayangan arwah musuhnya. Beberapa guru melapor bahwa tanah di sekitar pohon waru tua terasa hangat jika diinjak, dan satu-satunya tanaman yang tumbuh di sana adalah jenis semak dengan batang seperti gosong. Seorang murid bernama Mira bahkan mengaku melihat api biru kecil menari-nari di sela akar pohon saat ia buang air kecil di sana. Pak Lurah memutuskan untuk membongkar lokasi tersebut. Pekerja desa menggali tanah itu hingga 1 meter lebih dalam. Hasilnya, sebuah rongga kosong ditemukan, berisi tanah legam dan bercampur dengan serpihan batu seperti terpanggang. Di dasar rongga, mereka menemukan segumpal batu berbentuk jantung manusia, hangat seperti dipanggang, dan tak bisa disentuh langsung oleh tangan kosong. Batu itu dikirim ke balai geologi di kota, tapi hasil pemeriksaan justru menambah kebingungan. Batu itu bukan berasal dari gunung berapi, bukan juga batu bara, tapi mengandung senyawa karbon aktif bercampur zat tak dikenal yang bereaksi terhadap emosi manusia. Saat teknisi yang marah menyentuh batu itu berdenyut. Malamnya, Mbah Raksa bermimpi aneh. Ia melihat Raden Wijaya duduk di tepi lubang, memegang batu jantung api itu. Raden berkata dengan mata kosong, "Aku tidak bisa menyegel semuanya. Api tidak bisa dibungkam dengan kehendak manusia. Selama ada kemarahan dan luka, api akan menyala. Kalian hanya bisa mengajarkan bagaimana tidak menyulutnya." Ketika Mbah Raksa terbangun, lantai kamarnya menghitam. Pagi harinya, Pak Lurah memanggil para tokoh desa. Mereka memutuskan membangun pendopo di atas bekas lubang tanah hitam itu, bukan untuk mengurungnya, tapi untuk mengingatkan. Tempat itu diberi nama Bel Pangeling Geni, pendopo pengingat api. Anak-anak dilarang bermain di sana. Orang yang masuk harus bersih hati dan tidak menyimpan dendam. Di dalam pendopo, diletakkan sebuah gentong besar berisi air kelor dan sebatang lilin biru yang tak pernah padam, sebagai simbol bahwa api itu masih hidup, tapi tidak akan melukai selama ia dijaga. Namun, jauh di balik gunung, sesosok laki-laki muda mendaki sendirian. Wajahnya asing, pakaiannya compang-camping, dan langkahnya pincang. Tapi dari dalam tas gendongnya, tampak ujung gulungan naskah tua, persis seperti milik Empu Gangsar. Ia mendatangi tempat semedi tua di lereng Andong, dan dengan suara pelan, ia berkata, "Aku cucu Ki Sunaria. Kalian kira cerita ini sudah selesai?" Langit mendung. Angin dari arah timur membawa hawa hangat tak biasa. Di desa Tegalwaru, lilin biru di dalam Bel Pangeling Geni tiba-tiba mengecil, lalu meletik, seperti ingin padam. Langit Gunung Andong menghitam menjelang petang. Kabut turun bukan dari uap air biasa, tapi dari sesuatu yang lebih berat, lebih pekat. Seperti asap dari pembakaran ritual, tapi tidak berbau. Bahkan burung-burung pun memilih diam. Pemuda itu bernama Sidik. Nama lahirnya memang Sidik Sunaria, cucu dari Ki Sunaria, yang sejak kecil hidup di luar desa, dibuang ibunya ke Pati demi menjauhkan garis darah itu dari tanah Tegalwaru yang penuh kutukan. Tapi sejarah tidak pernah benar-benar bisa ditinggalkan. Takdir selalu menemukan cara untuk menuntut warisan. Sidik naik ke pondok semedi peninggalan Empu Gangsar, membawa sebongkah tanah dari makam kakeknya,
sehelai rambut ibunya yang baru saja meninggal karena mimpi terbakar, dan sepotong kain dari bekas jubah Ki Sunaria yang tersisa di tempat pembantaian tahun 1996. Di dalam pondok, ia menemukan lukisan arca tua yang hangus sebagian, dan sebuah naskah bersimbah bercak darah kering. Pada bagian naskah itulah tertulis, ajian balik geni dapat dibalik kembali oleh darah yang mengandung akar asal. Namun pembalikannya bukanlah pemadaman melainkan perpindahan wadah. Sidik menancapkan 3 batang dupa hitam, membaca mantra warisan yang disalin turun-temurun oleh pengikut Ki Sunaria. Dari mulutnya keluar asap, tapi asap itu tidak naik, melainkan menyelinap masuk ke dalam lubang tanah di dekat tungku pondok. Sementara itu di Tegalwaru, lilin biru di dalam bel Pangeling Geni akhirnya benar-benar padam. Gentong air kelor memanas dan menggelembung seperti air mendidih. Warga yang berjaga malam mendengar suara gemeretak dari dalam lantai pendopo, seperti kuku mencakar tanah kering. Pak Lurah Darsa segera memanggil Mbah Raksa dan beberapa tokoh desa lainnya. Saat mereka membuka gentong, mendadak semburan api tipis menyala dari dasar, tanpa bahan bakar, tanpa pemicu. Ini bukan ajian yang hidup kembali, gumam Mbah Raksa lirih. Ini, ajian yang dipindahkan. Keesokan harinya, 5 anak SD mengalami luka bakar misterius di telapak tangan kanan. Saat ditanya, mereka semua menjawab hal yang sama. Kami bermimpi seseorang memberi kami kelereng api. Katanya itu hadiah, karena kami cucu dari orang-orang yang dulu menyakiti kakeknya. Jejak kutukan itu perlahan berpindah ke generasi baru. Pak Lurah memerintahkan agar lokasi bel Pangeling Geni disucikan ulang. Tapi malam itu, seluruh warga desa dikejutkan dengan kejadian mengerikan. Pendopo itu terbakar dari dalam, tapi tak satupun api menjalar keluar. Hanya dalam 1 jam, seluruh pendopo berubah jadi debu. Anehnya, lantainya yang dari batu bata tak meleleh, justru bersih dan mengilap, seperti pernah dijilat lidah dewa. Di tengah reruntuhan, warga menemukan jejak telapak kaki mengarah keluar desa. Telapak itu hangus, tapi tak ada tubuhnya. Hanya tapak, sepasang, berjalan lurus menuju arah utara. Sidik berjalan ke pasar Wonosobo. Ia membeli obor dan minyak kelapa, kemudian menuju satu rumah tua di pinggir pemakaman Cina yang kosong sejak tahun 1998, rumah keluarga tetua desa yang dulu turut mengusir Ki Sunaria dari Tegalwaru. Di depan rumah itu, ia membakar selembar kertas berisi nama-nama, Darsa, Raksa, Merti, dan 1 nama yang tak lagi dikenali siapapun, nama yang ditulis dengan aksara Jawa kuno. Di malam ketiga sejak pendopo terbakar, Mak Merti tewas. Tubuhnya ditemukan duduk di kursi bambu, mulut terbuka dan mata melotot. Di dadanya, membara jejak gosong berbentuk kelereng. Tidak ada api, tidak ada asap, hanya bau daging matang. Keesokan harinya, Pak Lurah Darsa menerima surat kaleng. Di dalamnya hanya sepotong kain hitam gosong dan tulisan, "Dendam tidak pernah mati, hanya pindah tangan." Pak Lurah memanggil Mbah Raksa. "Ini belum selesai," kata beliau. "Belum," jawab Mbah Raksa. "Dan satu-satunya orang yang bisa menghentikannya adalah orang yang dulu menguncinya." Masalahnya, di mana Raden Wijaya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah melihatnya sejak ia terakhir naik ke lereng Gunung Andong. Beberapa percaya ia sudah mati, menjadi abu bersama ajian balik geni. Tapi kini, warga Tegalwaru mulai berharap sebaliknya. Karena yang mereka lihat, bukan kematian ilmu itu, tapi kelahiran kembali. Dan kali ini, pembawanya adalah darah muda yang tak mengenal batas seperti Raden dulu, Sidik Sunaria. Di malam Minggu Wage, langit kembali merah. Seekor kambing ditemukan gosong di ladang, padahal tak ada siapapun yang membakarnya. Di sisi tubuhnya, tertulis kata, "Balik." Malam Selasa Kliwon di desa Tegalwaru tak seperti malam-malam sebelumnya. Suasana sepi, angin berat, dan aroma menyantua terasa hingga lorong-lorong pemakaman. Seolah alam diam karena takut menyebut 1 nama, Raden Wijaya. Sudah lebih dari 25 tahun sejak namanya terakhir terdengar. Beberapa orang bersumpah melihatnya terbakar bersama Pondok Empu Gangsar di lereng Gunung Andong. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Yang ada hanya abu yang tak dingin selama 3 hari 3 malam. Abu yang, menurut cerita Mbah Raksa, masih terasa berdenyut. Dan kini, malam itu, abu itu hidup kembali.
Pak Lurah Darsa nyaris tak bisa tidur. Surat ancaman dari Sidik, cucu Ki Sunaria, masih terlipat di balik sarung. Bau gosong masih terasa di halaman rumah Mak Merti. Bahkan para warga mulai menyarankan agar semua keturunan tokoh tua desa dikirim keluar sementara waktu. Tapi tak ada jaminan api dari ajian itu bisa dibendung oleh jarak. Sekitar pukul 2 pagi, gubuk di sawah utara tiba-tiba memerah dari dalam. Tapi saat didekati, tak ada api, tak ada asap. Hanya satu benda tertinggal, tungku tanah liat dengan abu di dalamnya yang membentuk huruf Jawa, Wija. Mbah Raksa langsung menyadarinya. Itu bukan dari Sidik, itu tanda bahwa yang lama telah kembali. Sementara itu di kaki Gunung Andong, Empu Kenanga, perempuan tua satu-satunya pewaris ilmu spiritual Empu Gangsar, tengah melakukan semadi di Batu Lemah Petak, tempat keramat yang dipercaya sebagai perbatasan antara dunia nyata dan gaib. Saat ia membuka mata dari tapa, langit sudah merah darah. Tak ada api, tapi hawa panas menusuk. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki berpakaian abu, wajahnya pucat seperti arang. Matanya kosong, tapi tubuhnya berdiri tegak. "Raden?" bisik Empu Kenanga. Lelaki itu tak menjawab, tapi dari tubuhnya, aroma sangit khas balik geni menyusup keluar. Ia tidak membuka mulutnya untuk bicara, tapi pikiran Empu Kenanga langsung dipenuhi satu kalimat. Ajian ini belum selesai. Aku kembali bukan untuk membalas, tapi untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Empu Kenanga sadar, Raden memang kembali, tapi bukan sebagai manusia sepenuhnya. Ia adalah ajian itu sendiri yang hidup dalam wadah sisa tubuh dan jiwa yang pernah membakarnya dahulu. Keesokan harinya, Sidik tiba-tiba ambruk di tengah jalan desa. Mulutnya berdarah, telinganya berasap, tapi tak ada luka bakar. Ia diseret ke rumah Makyam, tukang jamu yang biasa membantu kelahiran. Tapi Sidik menggigil bukan karena sakit. Ia berteriak histeris. "Aku melihatnya. Api itu. Dia bukan manusia. Dia mau mengambil balik semuanya. Dia mau mengunciku." Malam itu, Sidik melarikan diri ke hutan selatan. Diikuti 3 warga muda yang berniat menahannya agar tak melukai diri sendiri. Tapi dari arah hutan, mereka hanya kembali membawa kain terbakar dan sebuah bekas telapak kaki yang menancap di batu dengan bekas bara merah. Tak ada Sidik, tak ada suara, tapi bau tubuh terbakar tetap tertinggal. Di tempat berbeda, Empu Kenanga memanggil Mbah Raksa ke Batu Lemah Petak. Mereka bertapa bersama selama 2 malam, dan di malam ketiga, mereka menemukan tanda. Api kecil menyala dari dalam tanah tanpa membakar daun atau akar. Dari dalam tanah itu, terdengar suara lirih Raden Wijaya. "Aku pernah memilih membakar dendam, dan itu membakar jiwaku. Tapi ajian ini tak bisa dibatalkan, hanya dialihkan. Sekarang aku akan menyegel ulang, dengan satu syarat. Kalian harus menyerahkan darah terakhir dari keturunan Sunaria." Mbah Raksa terdiam. "Itu artinya Sidik." Empu Kenanga mengangguk. Tapi Sidik sudah terikat pada ajian ini. Jika dia tetap hidup, ajian itu akan terus menjalar. Jika dia mati, segel bisa ditutup. Tapi Raden juga akan ikut musnah, untuk selamanya. Malam Jumat Kliwon, warga kembali menemukan satu pemandangan aneh. Pohon waru di tengah desa terbakar dari dalam, tanpa api luar. Di batangnya terukir simbol api melingkar dan sepasang telapak tangan saling bertumpuk. Di bawah pohon, tergeletak 2 jasad. Satu tubuh pria, muda, wajahnya hangus, diakini sebagai Sidik. Satu lagi, hanya tulang dada dan abu yang bersinar merah. Tak bisa dipastikan siapa. Tapi dari bawah tanah, tak ada lagi getar, tak ada panas. Ajian balik geni, padam. Keesokan harinya, langit Tegalwaru hujan deras. Pertama kalinya dalam 3 bulan. Pak Lurah Darsa memimpin selamatan. Di tengah doa, terdengar guruh, lalu kilat yang menyambar bukan ke rumah siapapun, tapi ke pendopo kosong di sisi pemakaman. Saat warga mendekat, hanya ada sebuah kertas putih yang tersisa, terbakar di ujungnya, tertulis, "Yang menyalakan api karena dendam, akan dibakar. Yang menyalakan api karena cinta, akan menyala hanya sekali. Dan cukup."